Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Mahendra dari kelas Ilmu Politik C 2019 NIM 1930702041. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sosiologi politik dan ruang lingkupnya, kemudian tentang partisipasi politik, dan yang terakhir pembahasan UTS yang saya buat. Sosiologi politik. Sosiologi politik merupakan dua bentuk penyatuan dua ilmu, yaitu sosiologi dan politik. Sosiologi diberi pengertian sebagai ilmu yang mempelajari tentang definisi masyarakat dan akibat daripada apa yang dilakukan masyarakat. Yang kedua, politik. Politik adalah ilmu pengetahuan yang menuntaskan berbagai jenis konflik dalam kehidupan manusia, khususnya dalam membuat keputusan melalui kebijakan tertentu yang dipengaruhi oleh aturan, nilai sosial, dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. Jadi sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Menurut para ahli, sosiologi politik adalah yang pertama, Tom Bottomov. Menurutnya, pengertian sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang memberikan kajian dalam kelas sosial, gerakan sosial, lembaga politik, partai lokal, dan politik global. Menurut Ras dan Ahop, sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan tentang hubungan masyarakat dan politik hingga pada akhirnya mempengaruhi kehidupan yang ada dalam tatanan sosial. Yang ketiga, menurut Pitrim Sorokin, sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan mengenai hubungan antar manusia dan kekuasaan serta dampak yang diakibatkan dari hubungan tersebut. Ciri sosiologi politik ada 5. Yang pertama, empiris. Artinya ilmu sosiologi politik tidak dihasilkan dari prasangka atau sikap menduga-duga dengan keadaan sosial. Yang kedua, teoritis. Dalam pandangan ini, ciri sosiologi politik sebagai ilmu pengetahuan adalah berdasarkan kajian teori yang ada dalam sosiologi dan ilmu politik. Yang ketiga, logis. Ciri ini mengidentifikasikan bahwa kajian yang ada dalam ilmu sosiologi politik dapat ditangkap dengan rasional atau akal sehat. Yang keempat, kumulatif, yaitu artinya terjadi hubungan yang baik dalam sosiologi politik, misalnya hubungan antara teori satu dengan teori lainnya, atau bahkan bantahan yang disusun dari teori sebelumnya. Yang kelima, non-etis, artinya dalam pandangan ilmu sosiologi politik tidaklah mempersoalkan baik dan buruk, akan tetapi lebih mendeskripsikan pada tujuan yang ingin dijelaskan sesuai kapasitas dalam sosiologi politik. Ruang lingkup sosiologi politik. Yang pertama, studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifik dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, studi tentang kekuasaan. Sebagai studi tentang negara, dalam peranannya sosiologi politik juga dipergunakan dalam menanggapi kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara yang baik. Kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan kepercayaan. Konsep sosiologi politik. Konsep dalam kajian yang ada di dalam sosiologi politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi politik. Yang kedua, partai politik. Yang ketiga, pengrekrutan politik. Yang keempat, komunikasi politik. Memasuki pembahasan kedua, partisipasi politik. Partisipasi politik sebagai definisi umum dapat dikatakan
bahwa adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintahan, public policy. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action dan sebagainya. Partisipasi politik. Yang pertama, partisipasi aktif. Partisipasi masyarakat atau warga negara yang berorientasi input dan output dalam kelompok ini adalah masyarakat dengan ciri-ciri budaya politik partisipan. Yang kedua, partisipasi pasif. Partisipasi pasif adalah partisipasi warga negara yang hanya berorientasi pada output. Mereka menganggap tidak penting siapapun yang akan menjadi pemimpin. Masyarakat kelompok ini adalah masyarakat kelompok contoh budaya politik apatis. Mereka akan ikut dan selalu mematuhi peraturan negara dan ikut melaksanakan setiap semua keputusan dan kebijakan pemerintahan. Yang ketiga, golongan putih. Golongan terakhir menurut Rahman adalah golongan putih. Golongan atau kelompok yang menganggap sistem politik yang ada di negaranya tidak sesuai. Sistem politik menyimpang dari cita-cita luhur bangsa. Kelompok ini orang yang memiliki untuk bersifat wait and see, tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan, tidak juga berusaha melaksanakan segala sesuatu dari pemerintahan yang merupakan konsekuensi dari keputusan. Menurut Mirabet dan Gold membagi macam-macam partisipasi politik menjadi 5, yaitu partisipasi politik apatis, partisipasi politik yang erat kaitannya dengan budaya politik apatis. Orang dalam kelompok partisipasi ini sama sekali menarik diri dan tidak peduli terhadap sistem politik yang ada. Yang kedua, partisipasi politik spectator adalah orang atau golongan yang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan sistem politik negaranya, namun pernah mengikuti pemilihan umum meskipun keikutsertaannya hanya sekali. Yang ketiga, partisipasi politik gladiator. Mereka adalah para komunikator, aktivis masyarakat atau aktivis fungsi partai politik, pekerja kampanye, dan sebagainya. Yang keempat, partisipasi politik pengkritik. Partisipasi politik pengkritik adalah partisipasi orang-orang dalam politik secara tidak konvensional. Jika duduk sebagai partai politik bisa disebut sebagai oposisi. Pekerjaannya lebih banyak mengawasi jalannya pemerintah. Pembahasan yang terakhir tentang analisis pilkada dan partisipasi politik, studi kasus pemilihan kepala daerah Ogan Komering Ulu. Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah sangat menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas partai politik akan sangat ditentukan. Apakah semua masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan suaranya? Apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih, serta apakah masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih. Permasalahan pemilu sesungguhnya bukan hanya sebatas karena proses teknisnya yang sering ditemui banyak pelanggaran, tetapi permasalahan utamanya adalah hasil atau substansi dari pemilu masih jauh seperti yang diharapkan. Hasil akhir yang sesungguhnya diharapkan dari pemilu adalah melahirkan pimpinan yang ideal. Angka partisipasi dalam pilkada serentak di 7 kabupaten provinsi Sumatera Selatan. Hanya pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu yang tidak mencapai target angka partisipasi pemilihan nasional sebesar 77,5%. Tak tembusnya target angka partisipasi dalam pilkada Kabupaten Oku ini dikarenakan hanya calon tunggal, yaitu Kuryana Aziz Johan Anwar diusung 11 partai politik.
Selain itu juga adanya gerakan dari masyarakat Kabupaten Oku untuk mendukung kotak kosong sehingga hanya tembus 71,19% partisipasi pemilih. Kuryana Aziz Johan Anwar maju dengan didukung 12 partai politik. Johan Anwar merupakan wakil Bupati Oku saat ini. Dia juga merupakan tersangka kasus dugaan korupsi tanah kuburan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.